Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik mitra JIC, alhamdulillah kembali lagi bersama Bang Dipo Usman tentunya di Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Hari ini kembali dalam program JIC Business Coaching yang tentunya kita akan membahas seputar persoalan-persoalan bisnis dan menjadi solusi buat Anda sebagai seorang pengusaha UMKM agar bisnis Anda bisa lebih inovatif lagi, lebih maju lagi, apalagi di era new normal saat ini. Dan tentunya kita sudah memasuki edisi hari ini bulan Juni, dan tentunya kita dalam program JIC Business Coaching ini insya Allah akan hadir bersama kita Ibu Rina Uswatun Hasanah MM, kandidat doktor dari Institut Pertanian Bogor, yang tentunya saat ini kita akan segera on air, yang tentunya sudah hadir bersama kita. Langsung kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu Rina? Bang Dipo Usman. Apa kabar Bang Dipo? Alhamdulillah baik, senang sekali. Ibu Rina Uswatun Hasanah, kandidat doktor di Institut Pertanian Bogor, jurusan bisnis ya Ibu Rina ya? Ya. Iya, Ibu Rina, sebelum kita memasuki materi kita hari ini mengenai inovasi bisnis di era new normal yang saat ini sedang betul-betul marak digaungkan oleh pemerintah mengenai era new normal, artinya kita juga harus bisa berperilaku lebih ini lagi, lebih beda dengan biasanya. Kalau biasanya kita dengan pelayanan mungkin dengan mudah, sekarang harus betul-betul ada istilah jaga jarak atau physical distancing. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tema kita hari ini berkaitan dengan inovasi bisnis di era new normal, boleh Ibu Rina bisa dikenalkan dulu profil Ibu Rina sendiri. Tadi Bang Dipo sudah sampaikan mengenai Ibu Rina ini adalah salah satu kandidat dokter ya dari Institut Pertanian Bogor, jurusan bisnis. Nah, boleh Ibu Rina dijelaskan, menyapa dulu mitra JIC yang saat ini sedang melihat kita melalui Facebook dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio JIC dimanapun berada. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Selalu walaupun dalam keadaan seperti ini tetap terus menjaga kesehatan kita, terutama sering banyak minum vitamin dan juga jangan lupa terus berdoa. Mudah-mudahan corona ini segera berlalu dan tidak berakhir. Semakin tinggi angka penyebaran virusnya. Iya. Baik Bang Dipo, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rina Uswatun Hasanah. Saat ini saya menjadi Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan di Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah sudah bergabung bersama JIC sejak 13 tahun yang lalu Bang Dipo. Jadi berkaitan dengan tema yang akan Bang Dipo tadi, telah Bang Dipo tadi sebutkan tentang inovasi wirausaha. Di sini memang berkaitan dengan disertasi yang sedang saya angkat Bang Dipo. Jadi pas banget nih, cocok gitu ya, cocok banget. Dan saat-saat seperti ini di tengah pandemi, di mana ekonomi seluruh dunia sedang menurun, bahkan terpuruk, harus banyak ide-ide inovatif, kreatif, dan inovatif yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita angkat lagi, yang perlu kita kuatkan lagi, sehingga bisa membangun perekonomian paling tidak sektor regional, kemudian bisa kepada nasional. Itu Bang Dipo. Dan memang saat ini saya sedang menjalani program dokter manajemen bisnis di Institut Pertanian Bogor. Mohon doanya dari semua, insya Allah tahun ini akan bisa menyelesaikan studi. Amin. Dan bisa terus berkarya di JIC maupun di skala nasional. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bang Dipo, untuk selanjutnya, apakah saya mau bertanya dulu Ibu Rina mengenai sekarang kan kita bicara mengenai inovasi. Tadi sudah sedikit di perbincangan mengenai inovasi. Sebenarnya apa sih perbedaan antara inovasi, kreativitas gitu, kemudian juga
kita ngomong masalah dasar tema kita hari ini berkaitan dengan inovasi bisnis. Apa yang membedakan antara inovasi dengan kreatif, kemudian ada pembaharuan gitu. Nah, kita lebih ngomongin apa nih persoalan inovasi bisnis di sini? Sebenarnya kalau kita bicara tentang inovasi itu adalah reality. Jadi action kita, Pak Dipo. Oke. Yang namanya ide itu menghasilkan suatu creativity. Jadi ide itu menghasilkan creativity. Setelah ada ide, kemudian kita melakukan action, itulah yang disebut dengan inovasi. Nah, jadi urutannya adalah ide, kemudian creativity, kemudian inovasi, dan berkaitan dengan creativity inovasi, ujung-ujungnya itu adalah entrepreneurship. Oke. Itu, Bang Dipo. Artinya antara orang yang sudah memiliki ide, dan akhirnya dia berkreasi melakukan sesuatu, dan dihasilkan oleh inovasi itu ada banyak. Ada inovasi produk, ada inovasi bisnis, model bisnis maksudnya ya. Kemudian juga ada inovasi proses, ada inovasi dari segi marketingnya. Dan itu semua jika sudah dilakukan atau digabungkan ke dalam beberapa kegiatan action, itu akan sangat dekat dengan entrepreneurship, dengan kewirausahaan. Karena seseorang biasanya yang sudah punya ide, direalisasikan, paling nggak dia harus bisa memiliki profit atau keuntungan, atau paling tidak untuk pribadinya ada sesuatu yang berharga yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, dan itu mau tidak mau akan menghasilkan sesuatu, paling tidak keuntungan, profit, walaupun tidak besar-besar, kan itu kan sama dengan kita sudah berwirausaha, sudah melakukan bisnis kecil tapi memiliki dampak yang bagus. Nah, itu adalah kedekatan antara inovasi dan entrepreneurship. Iya, artinya antara inovatif dengan ide dan kreativitas juga ini sambung menyambung ya, untuk kita bisa memahami inovatif itu lahir dari ide, kemudian kreatif baru inovatif. Nah, di era new normal memang saat ini Ibu Rina, berkaitan dengan era new normal ini kan sesuatu yang baru, dan kita memang tidak menyangka sebelum-sebelumnya akan ada virus corona, COVID-19. Nah, sebenarnya permasalahan yang terjadi di dunia wirausaha itu seperti apa gitu? Dan sebenarnya apa perbedaan yang mendasar yang antara yang sebelum new normal ini dengan new normal sekarang? Apa permasalahan yang Ibu Rina tangkap dari... Silakan Ibu. Jadi kalau untuk new normal itu kan hanya istilah ya Bang Dipo. Istilah adalah kita memulai kehidupan baru yang sebenarnya itu adalah adaptasi. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dan memang ketika kita mau berinovasi, itu juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Salah satu contoh misalnya, yang awalnya dia adalah seorang wirausaha di bidang tekstil, ya kan? Yang memproduksi berbagai macam pakaian jadi atau sarung atau dan sebagainya ya, itu tekstil atau konveksi. Ketika dia dihadapi oleh pandemi ini, orang tidak, artinya fashion menjadi nomor 2, menjadi sekunder, tidak primer lagi. Yang primer adalah pangan, kebutuhan pangan seperti sembako dan sebagainya untuk makan sehari-hari. Tapi ketika kita harus artinya dapur kita kan harus ngebul ya. Nah, itu harus dia mulai berpikir kreatif bagaimana caranya agar bisnis ini tetap berjalan. Maka merubah pola pikir yang awalnya fashion dirubah menjadi bisnis masker tadi. Mungkin kan dia bahan-bahan bakunya di rumah masih banyak. Seperti kain-kain, bahan-bahan dan semuanya kan masih banyak. Itu bisa dirubah menjadi fashion masker. Masker dibuat seperti apa? Apakah dibuat yang unik-unik, lucu-lucu, bahkan bisa untuk anak-anak, orang dewasa. Itu dia bisa beberapa segmen yang akhirnya bisa dihasilkan oleh dampak dari pandemi ini. Jadi bagaimana seorang wirausaha itu beradaptasi dengan lingkungannya dan dia akan bisa terus eksis di dalam bisnisnya, Pak Dipo. Iya. Ya, artinya memang ini sebuah tantangan baru ya bagi para entrepreneur. Jadi harus bisa merubah pola pikir dari kebiasaan mereka. Tapi sebenarnya kalau kita bicara bisnis, apakah semua bisnis ini bisa diinovasi, Bu Rina?
Apakah itu semua bisa, Pak Diko? Tentu bisa, karena seperti saya bilang, inovasi itu tidak hanya berupa produk, tapi bisa dari sisi marketing, dari segi konsep, dari segi bisnis model, dari mana saja itu merupakan inovasi. Jadi jangan kita terpaku bahwa inovasi tadi saya seperti ini, produk saya harus lebih maju atau lebih modern lagi seperti apa. Itu akan lebih sulit buat kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, apalagi entrepreneurship. Karena di perusahaan besar mereka sudah punya R&D, research and development sendiri. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan kecil seperti UMKM atau baby entrepreneur ya, jadi entrepreneur yang baru-baru lahir, mereka akan kalah bersaing. Nah, tapi bukan di situ. Kita bukan di situ. Jadi persaingan di dalam inovasi bisa jadi misalnya konsep marketing. Ketika saat ini sudah banyak media startup seperti ya kita sebutlah media Tokped ya seperti itu ya. Jadi pasar-pasar online itu segeralah kita ikut kerjasama atau terjun di sana. Nah, itulah saya bilang adaptasi kita terhadap dunia digital saat ini itu sangat membantu untuk perkembangan dari wirausaha bisnis rumahan seperti entrepreneurship dan baby entrepreneur tadi gitu. Karena kalau kita bersaing dengan perusahaan besar, mereka sudah punya periset andal yang akhirnya inovasinya bagus. Okay. Nah, kita mengambil celahnya mungkin di sisi marketingnya atau di sisi bisnis modelnya. Jadi bisa jadi kita dari media seperti ini, komunitas, kita sebarkan iklan-iklan atau promosi-promosi, dan itu menurut saya akan lebih baik pemasarannya dari sisi inovasi tadi. Oke. Begitu Pak Diko. Iya, artinya semua produk itu bisa diinovasi. Jadi bukan hanya sebatas produk yang diinovasi, tapi bagaimana pelayanan. Nah, ini menjadi satu pertanyaan lagi, Bu Rina. Terkadang kalau kita berinovasi, kan sekarang kalau kita lihat bisnis hanya ada dua, produk dan jasa. Nah, bagaimana untuk bisa menginovasi produk-produk yang berkaitan dengan layanan jasa, seperti kayak biro haji travel, kemudian juga catering gitu ya, yang memang lebih mengutamakan jasa, kemudian wedding organizer. Nah, kira-kira inovasi apa yang bisa dilakukan oleh para owner, para entrepreneurship yang memang fokus memang hanya di bidang jasa gitu. Silakan Bu Rina. Memang saat ini ada beberapa departemen atau beberapa bidang usaha yang kena dampak, dan itu salah satunya adalah bisnis traveling ataupun bisnis jasa catering tadi. Event organizer. Dan itu kita tidak memungkiri itu adalah yang paling terkena dampak. Bagaimana akhirnya kita sebutlah Traveloka, kemudian pergi dan sebagainya. Dia tutup buku untuk sementara waktu dan harus mengembalikan anggaran. Tapi kita lihat saat ini inovasi yang telah dibuat oleh beberapa startup tadi. Kalau Bang Dipo udah mulai buka-buka Traveloka, pergi dan sebagainya, mereka sedang menawarkan bisa booking saat ini dipakai tahun depan. Nah, itu adalah inovasi menurut saya. Jadi mereka bagaimana terus berkarya yang akhirnya orang harus membayar saat ini, tapi dia perginya tahun depan. Gitu. Dan dengan harga lebih murah ya? Haji, kalau haji kan dari pemerintah ya. Nah, ini umroh misalkan. Kalau dari umroh bisa saja namanya tabungan umroh yang saat ini memang harus dilunasi, dan dia bisa bekerja sama mungkin dengan tadi, bisa bekerja sama dengan Traveloka, bekerja sama dengan pergi kan belum ada saat ini, gitu. Perusahaan-perusahaan travel umroh haji, jadi rata-rata mereka bergerak sendiri. Nah, harusnya kita bisa mendompleng atau ikut berpartisipasi atau bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya itu akan memajukan travel haji umroh kita. Jadi misalkan begini Pak Diko, kalau haji umroh tidak sendiri-sendiri, biasanya ada itu kan keagenan ya. Kalau yang kecil itu keagenan. Dikumpulkan menjadi satu di inian besar, kayak agen yang besarnya, dan agen besarnya itu harusnya bisa bekerja sama. Bekerja sama dengan
akhirnya startup yang saat ini sedang maju. Nah itu sangat bisa membangkitkan lagi giroh dari haji umroh yang saat ini memang sedang mandek. Nah, nanti kita kan tidak bisa menutup kemungkinan juga bahwa izin masuk ke Saudi Arabianya kita kan juga belum tahu Pak Dipo. Nah mungkin bisa diberikan reward misalnya ada reward jika beberapa tahun tidak bisa. Halo Pak Dipo? Halo, iya masih Halo? terdengar suaranya jelas. Oke. Jadi ketika beberapa tahun mungkin tidak bisa berangkat, kita memberikan reward misalnya ada perjalanan gratis ke regional di Jogja atau kemana, itu bisa diberikan reward seperti itu Pak Dipo bagi siapapun yang bisa atau sabar menunggu. Akhirnya kita bisa bekerja sama tadi, kita dapat win-win solution buat jamaah kita gitu. Baik, iya artinya pelayanan jasa pun bisa ya, seperti tadi sudah dicontohkan bagaimana kayak Traveloka gitu ya, dan ini juga bisa dipraktekkan di travel masing-masing para entrepreneur yang memang terdampak COVID-19 gitu ya. Tapi ini bukan iklan ya Pak Dipo, tidak iklan ya Pak Dipo, karena kita sebut merek. Iya, Bu Rina, saya pengen tahu juga, Bu Rina kan memang berkecimpung di dunia ini gitu kan, udah ngambil doktoral di IPB yang kita tahu memang IPB di jurusan bisnisnya sangat luar biasa, masuknya aja susah gitu ya. Pasti sudah mengerti mengenai ide, apalagi ini sedang fokus di disertasi tentang ide inovatif dalam bisnis. Nah, kira-kira bagaimana untuk bisa memunculkan ide-ide yang baik gitu ya di era new normal yang saat ini? Ada nggak, kan kalau ide kan masing-masing orang berbeda cara berpikirnya, kreativitasnya. Bisa nggak dibantu kita semua agar bisa memunculkan ide-ide kreatif? Apakah ada yang bisa ditawarkan buat kita yang agar bisa dilatih ide kreatif kita bisa cemerlang gitu? Silakan Ibu Rina. Kita sekedar sharing ya Pak Dipo dari beberapa literatur yang saya baca. Ada dari Peter F. Drucker. Jadi memang Bapak entrepreneurship. Kalau menurut saya beliau termasuk Bapak entrepreneurship yang memberikan nuansa-nuansa atau khasana-khasana entrepreneurship yang bisa membangun atau menyemangati kita sebagai baby entrepreneur. Jadi ketika seorang mau berinovasi, Peter F. Drucker ini bukunya memang dari tahun 1964, tapi sampai saat ini masih direvisi terbaru masih ada. Itu dia menyebutkan ada lima prinsip dari inovasi. Jadi ketika kita berbicara inovasi atau ide inovasi, Drucker menyebutkan bahwa prinsip-prinsip ini harus bisa dipahami oleh beberapa entrepreneur. Di antaranya satu, inovasi itu harus memiliki tujuan yang sistematis. Tujuan sistematis itu bagaimana caranya Pak Dipo? Sistematis itu artinya dia bisa melihat peluang. Saat itu satu. Jadi ketika kita mau berinovasi, lihat peluang saat itu. Peluang saat ini yang ada apa? Seperti saya bilang tadi. Saat ini orang butuhnya apa? Butuhnya masker, butuhnya APD, butuhnya misalnya makan lebih utama daripada pakaian. Jadi mulailah berbisnis di makanan, atau berbisnis di masker, atau berbisnis di yang kira-kira saat ini dibutuhkan. Jadi kita lihat peluang itu. Bukan itu saja, ketika kita memerlukan orang tidak bisa keluar rumah, maka kita bisa menjadi menawarkan dengan free ongkir loh. Kalau misalkan Bapak beli di saya free ongkir loh ke rumah Bapak. Itu bisa menjadi salah satu inovasi dari konsep bisnis Anda gitu kan. Nah, satu. Yang kedua, harus mempunyai konseptual. Konseptual artinya apa? Kita udah bertanya-tanya tuh sekeliling-keliling kita. Jadi kita udah punya konsep. Sebenarnya yang lagi dibutuhin sama Anda di sekeliling saya apa sih? Gitu. Jadi ketika udah ada peluang ini, kita juga lihat sekeliling kita. Sekeliling kita ini sekarang sebenarnya mereka maunya misalkan, kalau misalkan masker maunya seperti apa sih? Gitu. Apakah masker kain? Apakah masker seperti merek-merek yang Sensi dan sebagainya itu atau sebagaimana? Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus sederhana Pak Dipo. Jadi nggak usah harus rumit, harus dibuat begini desainnya, nggak usah harus rumit. Gitu. Jadi mulai dari yang sederhana dulu aja. Ketika kita tawarkan yang sederhana itu
kita lihat responnya bagaimana. Dari yang sederhana itu ternyata responnya ini kurang ini kurang ini. Nah, dari kata-kata kurang itu kan kita bisa memperbaiki. Jadi bagaimana kita bisa menerima masukan, itu sifatnya legowo berarti untuk entrepreneur. Jadi bisa menerima masukan dari mana aja, itu buat pembaruan atau buat perbaikan. Kemudian keempat, dari yang sederhana itu juga dimulai dari yang kecil dan tidak muluk-muluk. Artinya tidak harus modal besar, tidak harus kita menggunakan misalkan jasa konsultan yang besar. Kalau memang kita punya budget yang terbatas, kalau budgetnya banyak itu terserah ya, gitu. Jadi mulailah dari sesuatu yang sederhana dan kita tidak muluk-muluk yang sesuai dengan budget yang kita punya. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu inovasi. Harus diingat bahwa prinsip inovasi arahnya kemana? Ke leadership, ke kepemimpinan. Bahwa kalau inovasi, kita sudah mau berinovasi, kita harus bisa lebih baik dari yang satu, atau kita bisa punya ciri khas lebih unggul dari yang satu. Nah, maksudnya leadership itu adalah jadi produk, konsep, model bisnis kita itu memang lebih unggul daripada yang lain, artinya berbeda. Unggulnya itu berbeda, jadi orang tidak ada yang menyamai kita. Oke, baik. Nah, itu tadi dari Peter F. Drucker tuh. Iya. 5 tips yang mungkin nanti bisa di-share juga ya sama Mitra JIC di Facebook ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk bisa memunculkan ide kreatif itu ada banyak cara. Bagaimana menjadikan sesuatu produk-produk yang kita miliki dibuat sesederhana mungkin. Semakin sederhana, semakin digandrungi dan semakin disenangi oleh masyarakat kita. Nah, Ibu Rina, mengenai masa depan kan kita tidak tahu COVID ini sampai kapan. Entah itu ada yang mengatakan sampai tahun 2024, ada yang mengatakan 2023, bahkan ada yang mengatakan sampai tahun ini September gitu ya. Nah, karena kita tidak tahu kita sampai kapan ini COVID, nah kira-kira bisnis apa yang menjadi primadona? Bisnis yang menjadi sebuah yang berkata kerajaan bisnisnya gitu. Kira-kira apa yang menjadi ini nih nomor satu nih bisnis kalau kita jalani dijamin dan dipastikan ini dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kira-kira ada nggak? Saya tidak. Kalau saya saat ini melihat kondisi saat ini sekarang ini pasti yang kita butuhkan ketahanan pangan kan. Karena artinya orang butuh makan. Nah, di situ makanan kan setiap negara ataupun setiap wilayah itu akan berbeda-beda. Di mana ketika Jakarta yang perekonomiannya artinya segala sisi bisnis dan ekonomi di sini berputar begitu banyak, perputaran uang begitu banyak, itu mungkin lebih mudah orang berinovasi makanan, orang membeli ya, jual beli makanan dan sebagainya itu. Tapi ketika kita berada di wilayah yang lain, itu tidak berarti harus makanan yang jadi utama, gitu kan. Sektor dari pangan itu jadi utama. Jadi saya kembali lagi pada wilayah masing-masing prinsip tadi bahwa lihat peluang di sana, bertanya kanan kiri apa yang dibutuhkan. Saya pikir itu akan lebih baik Pak Dipo dipikirkan daripada kita harus menurut pendapat A adalah ini, menurut pendapat B adalah ini. Jadi yang saya maksud pada seluruh entrepreneur yang sedang mendengarkan acara ini, mulai turun ke lapangan, artinya bertanya-tanya, bukan turun kita harus terjun langsung, tidak, tapi bertanya-tanya dengan peluang yang ada saat ini, seperti apa yang dibutuhkan Anda gitu. Jadi kita mulai mensurvei dengan diri kita sendiri. Nah, itulah mulai dari yang kecil, ide yang kecil, kemudian kita besarkan, kita bekerja sama mungkin dengan teman-teman kita, atau bahkan teman-teman yang luar daerah. Karena yang dibutuhkan di luar daerah masing-masing kan berbeda. Jadi bisa jadi peluang usaha kita ada di luar daerah, bukan di sini. Gitu loh. Jadi perbanyaklah tadi link, kemudian dengarkan konsep-konsep yang ada di sekeliling kita. Oke. Iya, sederhana ya. Jadi kita tinggal survei kecil-kecilan kepada orang-orang di sekitar kita, entah itu tetangga kita, sahabat-sahabat kita, bahkan jaringan dan silaturahim itu amat sangat penting di 16 agar mungkin contoh. Mungkin contoh Pak Dipo. Iya. Saat ini saya juga melakukan survei kecil-kecilannya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Ini dari pribadi saya ketika
bertanya kepada sekeliling saya, mereka yang dibutuhkan adalah apa? Frozen food, Pak Dipo. Iya. Frozen food. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang ingin cepat, ya kan? Cepat, kan masak kan lama, Pak Dipo. Iya. Jadi bagaimana dia bisa masak cepat, menyediakan makanan cepat, karena semua sekarang di rumah. Ya kan, selama masa WFH ini ada bapaknya di rumah, anaknya di rumah. Paling nggak ibu itu capek setiap hari ke dapur. Nah, akhirnya yang praktis-praktis itu adanya di mana? Di frozen food. Nah, akhirnya bisnis frozen food ini semakin berkembang. Dan saya, ini pengalaman dari bos saya, adik saya akhirnya sampai membeli sebuah freezer besar, dan dia akhirnya menjadi sebuah distributor dari frozen food. Gitu. Dan itu dengan model free ongkir di sekitar lingkungan perumahannya mungkin ya. Jadi orang-orang nggak perlu keluar rumah, tinggal telepon kita, diantar, dia siap langsung masak. Seperti itu, Pak Dito. Oke. Baik, Ibu Rina, jadi sudah paham ya di era new normal ini, hikmahnya kita juga harus lebih banyak betul-betul mencari tahu gitu ya, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan sekali lagi bahwa ini semua tergantung wilayah, tergantung daerahnya masing-masing, tidak bisa dipukul rata gitu ya, Bu Rina ya, mengenai hal ini gitu ya, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, Bu Rina, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Boleh sebagai closing pembahasan kita hari ini, boleh disampaikan kesimpulan ataupun saran-saran buat kita semua agar inovatif ini tetap ada selalu di benak kita, agar bisnis kita bukan hanya itu saja, tapi menjadi bisnis yang luar biasa. Ya, silakan Ibu Rina. Jadi kepada seluruh mitra JC, seluruh para entrepreneur, bahwa inovasi itu merupakan alat spesifik dari seorang entrepreneur. Inovasi alat spesifik entrepreneur yang bisa dieksploitasi untuk melakukan berbagai perubahan. Jadi yang namanya entrepreneur tidak akan pernah takut terhadap perubahan, terus beradaptasi, dengarkan keliling, dan jangan lupa cepat tanggap melihat peluang yang ada di sekeliling kita. Seperti itu, Pak Ibu. Dan insya Allah kalau kita bisa memulai dari yang saya sebutkan tadi, kita bisa tetap eksis dalam bisnis. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Rina Uswatun Hasanah dari Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center dan kandidat doktor jurusan Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor. Salam buat semua yang ada di sana. Dan mitra JC, demikianlah tema kita hari ini berkaitan dengan inovasi bisnis di era new normal. Saatnya Bang Dipo Usman juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah setelah jeda yang satu ini, kita akan bergabung bersama Ustadz Wisnu Budi Prihatin yang nanti langsung dipandu oleh rekan kami, yaitu Bang Andi Umar, tentunya di Radio JC 107.7 FM. Tetap saksikan kami di live Facebook Radio JC, di YouTube kami Jakarta Islamic Center, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.